Mana kabarnya Bapak Ibu? Kalau di tempat saya mati lampu. Kedengaran juga suara saya. Iya Pak, terdengar juga. Oke. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah telat 8 menit. Sudah telat 8 menit, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman lain. Eh, saya informasikan 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan luring. Syarat luring itu kalau sudah lewat 3 kali tidak hadir, soalnya sudah ditekankan dari BGP, persyaratan ikut luring itu minimal kehadiran di 3 kali tidak ikut di tatap maya sudah tidak bisa itu. Daerah-daerah lain banyak yang ini. Makanya saya harap teman-teman, karena manfaatnya nanti teman-teman sendiri yang usahakan nanti. Baik, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada kakak-kakak walaupun malam masih sempat meluangkan waktu. Tentunya ini kesyukuran kita masih sempat menempatkan waktu kita untuk bersama-sama belajar dalam kegiatan diseminasi PJOK untuk Kabupaten Morowali kelas 2. Selanjutnya, kakak-kakak, tentunya pertemuan kita pada malam hari ini di modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Tentunya harapan saya, kakak-kakak, bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita dalam proses pembelajaran di LMS, baik secara sinkronus maupun sinkronus. Mengawali kegiatan kita awali, saya persilakan Kak Dewa untuk memimpin doa. Pada Kak Dewa, saya persilakan. Baiklah, Kakak fasilitator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baiklah, kakak-kakak semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya kembalikan ke kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Dewa sudah memimpin doa pada pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, izinkan saya share screen materi kita. Apakah sudah nampak kakak-kakak? Sudah kakak? Sudah, Kak. Kakak-kakak, tentunya dalam kegiatan kita pada malam hari ini, kita bertemu di modul 1.5 terkait pengembangan kurikulum PJOK. Tentunya kakak-kakak sesuai dengan kesepakatan bersama kita,
sebisa mungkin menyalakan kamera jikalau jaringan memungkinkan. Kemudian yang kedua, kakak tentunya mematikan mikrofon bila ada yang menyampaikan sesuatu atau berpendapat. Selanjutnya, kakak diharapkan hadir penuh. Kemudian, kakak-kakak tentunya menghargai waktu kita bersama pada malam hari ini. Kemudian, kakak tentunya sebisa mungkin memaksimalkan fitur chat pada Google Meet kita pada malam hari ini. Selanjutnya, silakan kakak-kakak klik raise hand sebelum bertanya. Selanjutnya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selanjutnya pada sesi kali ini, kakak-kakak sebagai peserta tentunya dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kakak-kakak sebagai peserta tentunya mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir, kakak-kakak juga sebagai peserta tentunya mampu memahami bagaimana penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Selanjutnya agenda kita pada sesi malam hari ini ada 3. Pertama adalah backward design, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya kakak-kakak kita akan memasuki aktivitas backward design dalam pengembangan PJOK. Tentunya di dalam backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK ini, kakak-kakak tentunya sudah memahami terkait backward design ini. Mungkin kakak-kakak bertanya atau mencoba memberikan pendapat terkait mengenai desain backward dalam perancangan pembelajaran di dalam PJOK itu sendiri. Mungkin ada yang berpendapat tentang backward design ini. Saya persilakan kakak-kakak, silakan raise hand untuk memberikan pendapat terkait backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK ini. Ya, saya persilakan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ya silakan Nurdiana. Mungkin sedikit Pak, kalau pengetahuan saya tentang backward design itu tentang pendekatan dalam perancangan kurikulum yang berfokus pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik Kak Diana, tentunya apa yang disampaikan oleh Kak Diana tadi terkait backward design ini, pemahaman yang luar biasa. Tentunya sebagai guru mapel PJOK, sebagai perancang desain backward design ini tentunya mampu memberikan pemahaman atau mengimplementasikan dalam bagaimana merancang pembelajaran.
Berdasarkan backward design saja itu berarti desain secara mundur. Di sini tentunya bagaimana memahami metode di dalam merancang suatu rancangan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan backward design ini atau perancangan mundur. Backward design ini yang bermakna dari namanya saja sudah ada kata mundur. Dimulai dari akhir terlebih dahulu, yang tujuan yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran, kemudian dari mundur ini kakak-kakak bisa menyeimbangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran. Tentunya dengan cara untuk merancang desain backward design ini tentunya fokus pada konten dan tidak pada hasil. Nah, di sini tentunya misalnya biasanya sebagai seorang guru PJOK tentunya akan menentukan topik tertentu, misalnya misalnya teknik menendang bola, kemudian memilih sumber belajar, misalnya memilih sumber belajar misalnya dari lembar kerja atau video atau metode-metode pembelajaran yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri, kemudian melakukan yang namanya asesmen baik secara sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran, dan tentunya ini bersifat bagaimana kakak-kakak bisa mengembangkan metode dalam hal media ajar ini. Selanjutnya di dalam backward design pembelajaran PJOK ini tentunya kakak-kakak sudah mampu memahami terkait kurikulum PJOK. Kira-kira menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini sendiri? Baik, silakan kakak-kakak menuliskan di kolom komentar terkait kira-kira skala 1 sampai 10 ini sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini. Silakan menuliskan di kolom chat, bisa juga langsung menyampaikan lewat audio. Ya, saya persilakan kakak-kakak silakan angkat tangan langsung, klik raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sorry, langsung Pak. Saya enter langsung masuk. Oke, Kak Fadli di skala 5. Kira-kira Kak Fadli apa alasannya di skala 5? Silakan Kak Fadli. Saya ambil di tengah-tengahnya kakak karena begini. Saya hanya sekedar sudah tahu, tetapi untuk mendalami secara dalam belum seberapa, karena kita ini sebagai guru PJOK di lapangan sepertinya hanya begitu-begitu terus cara ngajarnya. Ya, belum terlalu mendalam. Saya inginkan pelatihan ini kalau bisa nantinya ya bagus seperti ini kita adakan, cuman maksudnya ke depannya kalau bisa langsung di lapangan supaya kita mempraktekkan langsung juga. Makanya saya memberi hanya poin 5 sepengetahuan saya untuk pemahaman saya tentang kurikulum PJOK ini. Karena dari 2016 sampai 2024 ini saya menjadi seorang pendidik ataupun seorang guru. Saya rasa pemahaman saya dengan cara saya mentransferkan ilmu kepada peserta didik itu hanya begitu-begitu saja. Artinya belum ada di dalam diri saya, belum ada pengembangan diri yang signifikan, apalagi tentang kurikulum Merdeka ini. Mungkin
itu sekedar pemahaman dari saya, sekedar paparan pemahaman dari saya. Mungkin ada komentar dari teman lain, saya persilakan. Terima kasih, Kakak. Baik, Kak Fadil, memilih skala 5 karena kita sudah sama-sama mendengarkan Kak Fadil tadi telah menyampaikan alasannya. Selanjutnya ada Kak Dewa, 5 juga, skala 5. Silakan ditanggapi Kak Dewa terkait skala yang sudah disampaikan dari 1 sampai 10 memilih 5 mungkin ada alasannya. Silakan Kak Dewa. Ya, terima kasih Kakak. Jadi mengapa saya memilih 5? Ya kurang lebih hampir sama ya dengan yang Pak Fadli sampaikan, bahwa kita sebagai guru PJOK di lapangan itu memang minim ini ya, minim pengetahuan dalam hal ini ya. Kebanyakan kita itu mencari referensi-referensi, kalau saya pribadi ya, mencari referensi-referensi di YouTube tentang praktek-praktek di lapangan. Kalau mengenai penyusunan kurikulum PJOK ini ya terus terang saya masih ini ya, masih ya start bisa bilang belum terlalu paham lah mengenai hal ini. Dan mungkin itu saja Kakak alasan saya memilih 5 ya, di tengah-tengah lah. Terima kasih. Baik, hampir sama dengan Kak Fadli. Selanjutnya Kak Nurdiana memilih 6. Silakan diberikan alasannya Kak Nurdiana. Silakan Kak Nurdiana. Kak Nurdiana. Kak Oke, Nurdiana ada sambil menunggu Kak Nurdiana, kita ke ada sholat. Muhammad Ikram memilih 5 juga. Oke, baik. Alasan saya kenapa memilih di angka 5 skalanya karena selama ini dalam proses pengembangan kurikulum ya, sesuai yang mungkin dijelaskan tadi oleh Kak Fadli, kita ini dalam konsep pembelajaran PJOK mungkin kenapa pengembangan kurikulum ini kita belum bisa mengaplikasikan secara utuh, karena itu mungkin karena kita tidak, sekarang kan MGMP-nya kita kan tidak jalan, jadi kita mungkin dalam segi proses pembelajaran adapun ada pembaruan tentang pemahaman kurikulum, jadi kita hanya bisa mencari di melalui YouTube dan yang lain-lain, informasi-informasi yang kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kenapa memilih angka 5. Terima kasih. Baik, Kak Ikram, terkait pemahaman dari kurikulum khususnya PJOK ini belum terlalu dipahami sehingga hanya memberikan skala 6 dari 10. Tentunya apa yang disampaikan Kak Ikram tadi merujuk pada karena mungkin tiada kegiatan-kegiatan di dalam MGMP atau komunitas. Sekedar informasi sampaikan bahwa komunitas PJOK untuk Provinsi Sulawesi Tengah, saya sendiri sebagai ketua, nanti kakak-kakak silakan mengikuti Banuata Guru PJOK Sulteng di PMM Banuata Guru PJOK Sulteng. Itu komunitas PJOK yang dimana ketua komunitasnya adalah saya sendiri. Baik kakak-kakak, kita lanjut terkait pemahaman tentang pengembangan kurikulum PJOK ini sendiri. Tentunya kita akan lebih
menggali lagi, lebih memahami lagi saat kita melaksanakan luring yang insya Allah akan dilaksanakan selama 7 hari, di mana di dalam pengembangan kurikulum ini beberapa konsep pengembangan kurikulum di dalamnya. Yang pertama tentunya kurikulum berbasis standar dan pengembangannya. Selanjutnya bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum itu. Terkait kurikulum berbasis standar yang sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka, kakak-kakak mungkin di sekolahnya kakak-kakak sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana mungkin sekolah kakak-kakak secara mandiri atau sekolah yang masuk pada program sekolah penggerak, baik di angkatan 1, 2, dan 3, dan sekolah secara mandiri, melaksanakan kurikulum merdeka ini tentunya sedikit pemahaman sudah tergambarkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini sendiri tentunya sesuai dengan standar proses kurikulum, di mana prinsip-prinsip ini tentunya menjadi pedoman di dalam merancang kurikulum PJOK untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dan harapan murid itu sendiri. Kakak-kakak, pengembangan kurikulum PJOK ini banyak hal yang perlu kita lakukan terkait bagaimana kita memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Mungkin kakak-kakak selama ini sudah mendapatkan juga pengembangan diri, baik secara daring maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang efektif ini yang bermakna tentunya kepada peserta didik. Kurikulum berbasis standar dan pengembangan ini tentunya landasan utama dalam proses pendidikan, khususnya di mapel PJOK tentunya bertujuan untuk bagaimana memberikan pedoman di dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kita kenal sekarang ini adalah RPPK atau modul ajar. Di dalam RPP dan modul ajar itu sendiri, di sana sudah ada program-program yang kakak akan laksanakan, mulai dari alur pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Tentunya kakak-kakak melihat kurikulum merdeka ini, kita sudah dibekali dengan alur tujuan pembelajaran ATP, di mana ada beberapa fase di dalam, mulai dari fase A, fase B, fase C, dan fase D. Di mana setiap fase, setiap paket ini tentunya untuk pembelajaran PJOK ada beberapa elemen itu sendiri, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Untuk elemen sendiri, untuk fase A ada terampil bergerak, ada belajar melalui gerak, kemudian elemen bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Untuk fase B itu, fase A, fase B, elemen-elemen yang ada di dalam itu tentunya menjadi pedoman kita di dalam bagaimana merumuskan alur tujuan pembelajaran, bagaimana kita mendesain capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Begitu juga untuk fase C, fase D. Keterkaitannya dengan pengembangan kurikulum ini sendiri, kakak-kakak tentunya
ada standar bagaimana melakukan perubahan paradigma di dalam pendidikan pembelajaran PJOK ini. Tentunya kakak-kakak sudah mendalami yang namanya pembelajaran terdiferensiasi dalam suatu proses pembelajaran, di mana kakak-kakak sudah mampu memetakan kebutuhan, minat, dan bakat siswa, baik melihat itu gaya belajarnya, visual, audio, dan kinestik. Selanjutnya mulai dari konten, proses, dan produk. Di dalam kurikulum berbasis standar ini tentunya juga suatu rencana pembelajaran yang tentunya kakak-kakak buat dengan menggunakan acuan dari standar-standar yang telah ditetapkan. Misalnya suatu daerah menetapkan standar tingkat daerah, kemudian tingkat nasional, atau tingkat sekolah, ada standar-standarnya. Tentunya dari standar-standar ini itu menjadi rujukan kita di dalam merancang kurikulum PJOK atau kurikulum satuan pendidikan. Kemudian dalam pengembangan pengembangan kurikulum, tentunya kita merujuk pada keputusan Menteri nomor 262/M/2022, yang dimana di dalam dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan murid. Selanjutnya kurikulum tentunya disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan memperhatikan pertama, peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat murid, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan di daerah, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika perkembangan global, dan seterusnya. Selanjutnya di dalam prinsip pengembangan kurikulum ini sendiri, kakak-kakak mungkin sudah dilibatkan juga di satuan pendidikan, bagaimana merumuskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Tentunya yang perlu kita lihat di dalam, seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal tadi, di dalam merencanakan aktivitas untuk merumuskan, tentunya apa yang dirumuskan ini, tentunya yang pertama adalah capaian pembelajaran yang tentunya menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Selanjutnya cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Kemudian perencanaan pembelajaran sendiri tentunya dilakukan oleh kakak-kakak sebagai pendidik. Kemudian perencanaan pembelajaran tentunya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang saya sudah sampaikan tadi, berupa RPP atau modul ajar. Selanjutnya pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat, ini RPP, modul ajar, ternyata paling sedikit memuat pertama adalah tujuan pembelajaran, apalagi di dalam itu banyak sekali. Nanti kita lebih pahami nanti pada saat kita melakukan praktek dalam menyusun RPP, dan kita akan sama-sama melihat model-model RPP atau modul ajar yang kakak-kakak sudah susun. Ini nanti keterkaitan dengan apa yang disampaikan ini, karena di tugas kakak-kakak yang akan diunggah
sebelum tanggal 20 itu tentunya sudah bisa memberikan gambaran RPP atau modul ajar yang kakak sendiri desain. Kemudian dari desain itu tentunya kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Tentunya ini kakak-kakak terkait bagaimana merencanakan RPP atau modul ajar. Ini nanti menjadi kontes pembelajaran kita selanjutnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, tentunya pertama capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran ini tentunya merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua, kurikulum satuan pendidikan ini sendiri disusun berdasarkan pertama tentunya kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Kemudian yang kedua, visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Ini terkait kerangka kurikulum ini, kakak-kakak sudah ada kerangkanya. PJOK itu berapa berapa jam JP dalam satu minggu. Ini kerangka-kerangka ini dari jumlah alokasi waktu itu nanti kakak-kakak akan mendesain program perencanaan di dalamnya. Selanjutnya untuk kurikulum satuan pendidikan sendiri tentunya disusun dengan melibatkan peserta didik dan orang tua sebagai wali murid. Ini kakak-kakak mungkin sudah terapkan di sekolah di dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan ini memang harus melibatkan peserta didik dan orang tua. Kalau kakak-kakak di sekolah Pegerak mungkin sudah memahami terkait ini, apalagi kalau kakak-kakak terlibat di komite pembelajaran. Selanjutnya di dalam melibatkan peserta didik atau orang tua wali murid dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan tentunya pertama tentunya banyak hal yang kita lakukan, misalnya di satuan pendidikan kakak ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Tentunya setiap jenjang ini berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi pedoman di dalam merumuskan kerangka kurikulum ini. Selanjutnya, kakak-kakak, ini lagi terkait tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kira-kira menurut kakak-kakak, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak lagi menuliskan di kolom chat. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kakak-kakak menuliskannya di kolom chat. Bisa juga langsung angkat tangan atau memberikan pendapat terkait menurut kakak apa sih tujuan dari ada pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung juga langsung memberikan pendapat. Saya persilakan. Saya Pak. Oke, silakan Kak Diana. Menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu sebagai potensi anak secara menyeluruh, baik mental, sosial, emosional, dan moralnya. Terima kasih. Sudah tidak ada suara ini. Halo. Ya, setia ada Oke, baik, suaranya. terima Pak kasih Bunda. Kak Diana sudah menyampaikan pendapatnya terkait tujuan ada pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin yang lain bisa menambahkan, saya persilakan.
Saya kakak. Oke, silakan Kak Sumarni. Oh, Sumar. Mama nih. Oke, Kakak-kakak terima izin kasih. off kamera, soalnya laptop kurang lebih 40%. Posisi di tempat saya mati lampu. Waduh, bahaya itu kakak. Oke, silakan Kak Sumarni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Pak Fasil. Saya akan mencoba memberikan satu jawaban dari saya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Bagi saya, secara keseluruhan, pelajaran itu bertujuan untuk menciptakan individu yang bagaimana, yang terdidik, kemudian beretika, kemudian berani untuk berani bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan. Itu saja Pak, barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kak Fadil sudah angkat tangan tadi, namun sebelum silakan Kak Fadil, saya bacakan dulu tulisan dari Kak Ikram. Tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah bertujuan mengembangkan anak secara fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual. Luar biasa. Selanjutnya, Kak Dewa, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yaitu mengembangkan keterampilan gerak anak, membiasakan hidup sehat, mengatasi stres pada peserta didik. Oke, luar biasa pendapat kakak. Silakan Kak Fadil. Terima kasih kakak. Saya lagi ada sambil fotokopi juga ini. Makanya saya tidak mengetik, saya langsung saja berbicara. Kalau saya singkat saja kakak, untuk apa gunanya PJOK di sekolah itu, karena di dalam semua mata pelajaran di sekolah itu hanya mata pelajaran PJOK yang membuat anak peserta didik itu merdeka. Artinya merdekanya itu bisa menyalurkan minat dan bakat mereka hanya di PJOK. Nah, jadi hari kebebasannya mereka itu hanya di jadwal PJOK saja, di hari PJOK. Nah, karena di hari PJOK itu mereka akan merasa terrefleksi yang selama beberapa minggu, selama beberapa hari terkurung di dalam ruangan. Nah, dengan pelajaran PJOK itu mereka bisa mengeluarkan emosionalnya mereka di lapangan dengan bermain dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Fadil. Selanjutnya saya bacakan tulisan dari Kak Karim. Menurut saya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah selain untuk pengembangan tingkat kebugaran siswa serta tempat refreshing bagi siswa, berkaitan dengan pembelajaran rekreasi berarti ini. Oke, luar biasa semua. Jadi apa yang kakak-kakak sudah sampaikan tadi itu merupakan tujuan dari PJOK itu sendiri. Kalau kita melihat kakak-kakak, apa yang kakak-kakak diskusikan atau apa yang kakak telah sampaikan tadi, yang kakak sudah tuliskan di kolom chat, kalau saya simpulkan, ternyata di dalam pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan tujuan PJOK itu sendiri, tentunya ada beberapa pendekatan yang menjadi tujuan pembelajaran PJOK itu sendiri. Pertama, pendekatan kompetensi. Nah, itu tadi yang kakak-kakak sudah sampaikan. Ada bakat minat di dalamnya tadi. Terkait pendekatan kompetensi ini, tentunya pendekatan ini menekankan bagaimana pengembangan kompetensi atau keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui lingkup materi PJOK.
Lingkup materi PJOK ini, kompetensi ini di dalamnya tentunya ada bakat dan minat. Sudah macam kakak-kakak sudah sampaikan tadi. Di dalam keterampilan tadi ini, di dalamnya tentunya ada elemen. Elemen apa? Seperti di awal tadi sudah sampaikan, ada keterampilan bergerak, kemudian belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Ini ada kaitannya apa yang kakak-kakak tulis. Saya lihat juga Kak Karin itu terkait kebugaran, luar biasa sekali kakak-kakak ini. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini kakak-kakak, ini pendekatan ini dilihat peserta didik sebagai individu yang kognitif, sosial, dan emosional. Ini ada keterkaitannya juga yang kakak-kakak sudah sampaikan tadi. Di dalam merancang PJOK tentunya tidak hanya mengembangkan keterampilan. Di sini bukan hanya keterampilan jasmani, tapi juga memperhatikan perkembangan intelektual. Luar biasa. Sempat disinggung oleh Kak Ikram tadi kalau saya tidak salah, luar biasa. Apa yang disampaikan Kak Ikram tadi, tentunya saya ulang kembali, tujuannya adalah pembelajaran PJOK yang bertujuan pengembangan anak secara fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual. Luar biasa. Selanjutnya dari pendekatan holistik tadi ini, tujuannya adalah bagaimana keterampilan jasmani ini memperlihatkan perkembangan intelektual siswa, sosial siswa, dan emosional siswa dalam kegiatan jasmani dalam bentuk permainan dan pengetahuan kesehatan, seperti itu. Kemudian di pendekatan integratif. Di dalam pendekatan integratif ini mencakup integrasi kurikulum PJOK dengan mata pelajaran lain. Contoh misalnya pada saat Kak Ikram melakukan pembelajaran keterampilan dalam hal lompat jauh misalnya, langkah-langkah ada 4 tahapan dalam lompat jauh misalnya. Awalan atau ancang-ancang, kemudian menumpu di papan tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. Mungkin bagaimana kita melakukan pendekatan integratif ini dalam konteks PJOK dengan mata pelajaran lain. Mungkin pada saat melayang di udara dari gaya horizontal ke gaya Newton dalam ilmu fisika, mungkin bisa kerjasama. Itu maksudnya terintegrasi. Misalnya perpindahan jarak. Misalnya Ahmad Karib lagi melakukan lari sprint. Ternyata lari sprint 100 meter, si A ini dengan kecepatan misalnya 17 menit kecepatannya. Ini kalau dihitung di matematika 17 detik, kalau dihitung di matematika misalnya dicari, ternyata anak ini setiap detik bisa dia dapatkan jarak perpindahannya itu sekian meter, seperti itu. Selanjutnya di dalam apa yang kakak-kakak sudah sampaikan tadi, tentunya kakak-kakak sudah bisa merancang pembelajaran PJOK dengan bagaimana menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi pada kurikulum Merdeka berdasarkan pengalaman kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya ini lagi kakak-kakak terkait menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam pertama, pengembangan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri,
kompetensi dan kreativitas. Selanjutnya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan pengembangan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Di sini lagi kakak-kakak perlu saya sampaikan sebagaimana yang kakak-kakak sudah sampaikan tadi terkait tujuan pembelajaran PJOK, di mana di dalam tujuan yang sudah disampaikan tadi, di dalam proses pembelajaran saya singgung terkait aktivitas konsep pendidikan gerak, konsep gerak, kemudian keterampilan gerak. Ini tujuannya tidak lain adalah tidak bukan bagaimana mendapatkan kebugaran. Tentunya dengan mendapatkan kebugaran, tentunya pola hidup saat ini sudah bisa juga dilakukan, bisa tercapai. Keterkaitan dengan aktivitas tadi di dalam proses pembelajaran, kita lebih menekankan kepada kebugaran. Misalnya di dalam melakukan permainan, misalnya bola kecil melalui permainan bola kasti misalnya, untuk kita mendapatkan konsep kebugaran ini kan, kebugaran ini kita sudah ketahui bersama bahwa ada beberapa elemen unsur kebugaran itu sendiri di dalam, misalnya kecepatan, kekuatan, fleksibilitas, kemudian kelentukan, kelincahan, keseimbangan. Ini semua apa yang saya sampaikan ini tentunya diterapkan di dalam proses permainan bola kasti tadi. Misalnya dalam latihan lempar tangkap bola. Nah, ini unsur-unsur kebugaran ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Selanjutnya kakak-kakak kita akan berdiskusi. Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak, di mana kakak-kakak akan melihat konteks kurikulum. Dari sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Oke, silakan kakak-kakak menyampaikan, kita akan berdiskusi, bisa juga menuliskannya di kolom chat. Saya kasih waktu untuk menuliskannya di kolom chat, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Ya, silakan kakak-kakak menuliskannya di kolom chat terkait apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan.
Ya silakan kakak-kakak mengirimkan tulisannya, pendapatnya terkait apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Baik, saya pikir kakak-kakak tentunya apa yang kakak-kakak mau tuliskan ini tentunya sudah menjurus pada apa yang kakak sudah tuliskan tadi. Sini kakak Sumarni memastikan siswa memahami konsep dasar dan teori yang diajarkan. Baik kakak-kakak, tentunya yang kakak sudah sampaikan tadi, eh, itu merupakan tujuan pembelajaran PJOK yang kakak sudah sampaikan tadi. Tentunya ini terlepas dari kurikulum apapun, sini kakak-kakak akan memberikan pendapat terkait bagaimana kakak memahaminya, tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Sini Ahmad Karib, ia sudah memahami meski tidak sepenuhnya diterapkan dalam pembelajaran, namun tetap berupaya menjadikannya acuan dalam pembelajaran. Kak Nurdiana mengembangkan keterampilan meningkatkan pertumbuhan fisik maupun psikis siswa. Oke, Muhammad Ikram Tidak dibaca sapunya, Kak. dengan pemahaman tujuan mata pelajaran yang berpusat pada pemahaman siswa atau peserta didik dan bisa membantu dalam proses acuan pembelajaran. Selanjutnya Muhammad Fabi sangat memahami selama ini sudah menjadi acuan saya dalam proses pembelajaran, tapi sampai saat ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan terhadap cara atau pola dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, Kak Sumardi memastikan siswa memahami konsep dasar dan teori yang diajarkan. Kakak-kakak, tentunya di dalam menyusun RPP atau modul ajar, tentunya di dalam ada tujuannya ya. Itu dari segi kalau kita mengajarkan konsep atau materi atau indikator atau tema kepada peserta didik tentunya ada tujuan. Nah, ini tujuan secara umum terkait tujuan PJOK ini sendiri. Tentunya apa yang kakak sudah sampaikan tadi itu merupakan tujuan. Tujuan. Saya tertarik sekali dengan beberapa pendapat dari kakak-kakak, mulai dari Kak Nurdiana, pengembangan keterampilan, kemudian Kak Ikram, pemahaman siswa dalam proses acuan pembelajaran, kemudian Ahmad Karib, ini dijadikan sebagai acuan di dalam pembelajaran. Ya, tujuan dalam pembelajaran itu tidak terlepas dari apa yang menjadi target kita untuk melaksanakan pembelajaran, apa yang kita ingin capai. Baik kakak-kakak, selanjutnya saya memberikan penguatan lagi terkait tujuan PJOK itu sendiri, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Kalau kita melihat karakteristik
PJOK itu sendiri dari pendekatan kompetensi, holistik, dan integratif tentunya bisa kita tarik kesimpulan bahwa tujuan PJOK itu sendiri bagaimana PJOK di lingkup sekolah bisa memberikan pemahaman terkait tujuan PJOK itu sendiri, di mana pertama tentunya kebugaran, kemudian bukan hanya sekedar berolahraga, tapi ada nilai-nilai rekreasi di dalamnya, suatu dijadikan rekreasi, kemudian hiburan, refleksi, kemudian pemahaman konsep gerak, pendidikan gerak, dan aktivitas gerak itu sendiri terkait dengan kebugaran dan pola hidup sehat. Selanjutnya di dalam kurikulum tadi kita ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan kompetensi, pendekatan holis, dan pendekatan integratif yang keterhubungannya dengan mapel pelajaran lain. Di dalam komponen kurikulum itu sendiri kakak-kakak ada beberapa komponen memang di dalam satu dokumen kurikulum, di mana komponen kurikulum pada satuan pendidikan tentunya khususnya di kurikulum Merdeka ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmennya, bagaimana kita menggunakan perangkat ajar, kemudian ada kurikulum satuan pendidikan. Biasanya ini satuan pendidikan ini yang lebih paham adalah lokasi kurikulum, karena di dalam kurikulum satuan pendidikan ini mencakup dokumen-dokumen kurikulum di dalam, termasuk jumlah alokasi dalam satu semester, hari efektif, kemudian ada kalender pendidikan di dalam, kemudian hari efektif belajar. Nah, ini semua yang akan dilihat. Kemudian setelah dilihat, tentunya dari dokumen ini, Bapak kakak-kakak sudah bisa memberikan gambaran, oh perencanaan yang akan saya dapatkan di dalam satu semester ini, tujuan yang akan saya tetapkan di dalam satu semester ini, melihat alokasi secara keseluruhan, oh ternyata saya hanya mampu berbuat seperti ini. Nah, di situ kakak-kakak sudah akan merencanakannya. Kemudian di dalam penyusunan program PJOK ini sendiri, tentunya kakak-kakak tidak memaksakan mengenai konten apa yang harus diajarkan kepada peserta didik dalam konteks kurikulum saat ini yang istilahnya yang kekinian. Di dalam kurikulum berbasis standar, pemerintah pusat hanya menyediakan serangkaian standar Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Di sini melalui penetapan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk tiap fasenya, tentunya sudah ada di dalam Permendikbud ini. Tadi sudah sampaikan mulai dari fase A sampai fase tingkat SMP, fase D, dan fase E. Kemudian sebelum kita lanjut kakak-kakak, mungkin sebelum memulai pembelajaran berikutnya, mungkin kakak-kakak akan mencoba menjawab pertanyaan yang saya akan sampaikan. Pertama, bagaimana Bapak kakak-kakak selama ini dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, silakan kakak-kakak. Saya ulang, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan dituliskan di kolom chat lagi kurang lebih 5 menit.
Baik kakak-kakak, kita lanjut terkait slide berikutnya. Di sini kakak-kakak memahami tujuan, namun penting juga sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Tentunya untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam CP. Nah, ini bagaimana kakak memahaminya ini? Saya persilakan kakak langsung memberikan komentar langsung. Kita akan membahas ini kakak. Silakan kakak. Aduh, maaf kakak. Anunya ini keyboardnya sapunya bermasalah. Oke, saya Kak Fadli. Langsung disampaikan boleh. Yang ini kakak yang di slide ini toh? Kakak. Tuh. Ya, misalnya seperti ini kakak-kakak ya. Misalnya terkait slide ini, di sini kan pemerintah sudah menurunkannya dalam CP dan kakak-kakak sebagai guru tentunya tinggal menurunkannya lagi ke dalam CP. Misalnya capaian pembelajaran misalnya di fase A
Eh, Misalnya peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. Kira-kira ini contohnya di pembelajaran apa ini Kak Dewa yang di SD? Misalnya di PJOK SMP ya, mana Kak Karim? Kalau Kak Nudiana mengajar di SD ya? Pak, SD, SD. Oke. Misalnya seperti ini ya. Misalnya capaian pembelajaran yang Ibu Kak Diana mau capai, misalnya peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani yang menyenangkan. Ini contohnya kira-kira di mana ini? Di pembelajaran apa ini? Terkait apa ini Kak Diana? Bisa aktivitas fisik seperti lari, lompat. Oke. Kemudian di tujuan pembelajarannya misalnya peserta didik mampu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik dan mengenali faktor-faktor yang membuatnya menyenangkan, misalnya bermain dengan teman, mencoba aktivitas baru. Kemudian ini kita dari tujuan ini kita bawa ke ATP-nya. ATP yang akan kita capai tidak usah banyak-banyak, satu dua boleh. Misalnya alur tujuan pembelajaran, misalnya menerapkan strategi gerak untuk menyelesaikan masalah gerak yang lebih kompleks, misalnya seperti itu. Atau eh, menerapkan dan menyelesaikan strategi untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aktivitas gerak. Aktivitas gerak yang dimaksud tadi misalnya dia misalnya lari ya, dalam konteks atletik misalnya lari itu. Nah, ini CP ini capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi TP. Nah, tujuan pembelajaran. Tinggal kita, kok ini kalau kita sudah pahami, kita tinggal lihat itu ATP-nya, kemudian kita misalnya kita mengajar ke PJOK, misalnya misalnya pencak silat. Nah, pencak silat kita tinggal lihat elemen-elemen apa yang kita jadikan patokan utama di dalam pembelajaran, misalnya elemen misalnya bergaya hidup aktif, keterkaitannya tadi dengan aktivitas fisik misalnya lari, atau elemen terampil bergerak, misalnya capaian pembelajarannya misalnya peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak, misalnya seperti itu. Nanti kakak-kakak, halo. Ya, ya Pak. Pak, halo. Kalau kakak-kakak belum memiliki yang terbaru, nanti saya kirim lewat WA sebagai acuannya kakak-kakak di dalam menurunkan ke dalam CP, kemudian kakak-kakak lagi menurunkannya dalam tujuan pembelajaran. Ada beberapa elemen yang penting di dalamnya itu. Kakak-kakak sudah memiliki ATP terbaru, atau tujuan pembelajaran terbaru? Belum. Belum Oke, Pak, kalau saya masih pakai yang lama. Oke, karena sudah berapa kali memang berubah ini. Ini yang terbaru sudah. Selanjutnya, silakan kakak-kakak berpendapat terkait apa yang kakak-kakak pahami berdasarkan slide yang saya tampilkan ini. Silakan kakak-kakak.
Baik kakak-kakak, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktus apa yang harus dilakukan murid. Silakan kakak-kakak berpendapat. Tidak usah segan-segan kakak-kakak berpendapat ya, supaya menjadi pemahaman kita bersama dari pendapat kakak-kakak itu, kita semua saling memberikan feedback terkait apa yang kakak-kakak bisa sudah sampaikan. Oke, Kak, Kak Sumarni, kira-kira pendapat Kak Sumarni terkait slide ini, kira-kira Kak Sumarni bagaimana pendapatnya? Atau Kak Dewa? Oke, silakan Kak Oke, Pak. Sumarni. Oke, terima kasih. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Yang pertama itu jelasnya harus merumuskan dulu tujuan pembelajaran yang jelas. Apa tujuan daripada pembelajaran yang kita akan lakukan. Itu yang pertama. Kemudian metode apa yang kita akan lakukan. Metode kita yang pertama tadi kita tentukan dulu tujuan pembelajaran yang kita mau berikan, yang kita akan berikan ya. Maksudnya di sini diperjelas dulu apa yang harus dicapai oleh siswa. Apa yang harus dicapai oleh siswa, misalkan saya ambil contoh misalkan dalam cabang bola voli misalkan. Kan kalau bola voli itu jelas yang harus dicapai siswa itu yang pertama jelasnya kalau saya yang lakukan yang pertama itu jelas dia harus tahu dulu bagaimana passing. Itu dulu yang pertama. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, metode apa yang kita akan lakukan kepada siswa kepada siswa ya yang kita ajar. Nah, yang jelas yang ketiga penilaiannya. Penilaian kita berikan penilaian kepada siswa setelah kita lakukan itu. Kemudian yang terakhir umpan balik. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemahaman Kak Sumari yang telah disampaikan terkait hal ini. Tentunya apa yang disampaikan Kak Sumari luar biasa. Di mana misalnya tujuan pembelajaran kita sudah tetapkan. Nah, disinilah saya sudah jelaskan di awal tadi terkait backward design ini belum kita lakukan, tapi kita sudah rumuskan, belum kita lakukan, tapi kita sudah tetapkan tujuannya seperti itu. Untuk mencapai tujuan ini tentunya di dalam proses pembelajaran supaya tercapai, kita sudah merancang tujuan pembelajaran ini tentunya apa kita akan lakukan. Oh, apa yang disampaikan oleh Kak Suman tadi misalnya passing bawah misalnya dalam permainan bola voli. Untuk memastikan tujuan pembelajaran ini, Kak Sumani sudah mengajarkan passing bawah. Nah, tentunya dalam mengajarkan passing bawah ini tentunya ada beberapa media yang harus kita siapkan. Mungkin bola atau sejenisnya atau apalah terkait itu. Dari media ini kita sudah bisa mempraktikkan. Kemudian ini tentunya tidak bisa kita lakukan tanpa media ini. Dan walaupun ada media tentunya ada itu yang namanya konsep atau teori. Atau Kak Sumani menyiapkan media pembelajaran seperti misalnya video teknik melakukan passing bawah. Kalau sudah dilakukan ini, untuk mengukur keterampilan tadi ini sudah luar biasa, apa yang sudah disiapkan. Kemudian metode, Kak Sumani ini menggunakan metode misalnya berkelompok.
masing-masing kelompok akan memperagakan passing bawah, dan masing-masing kelompok misalnya berganti peran. Misalnya ada yang membuangkan bola, kemudian yang satu melakukan passing bawah. Dari konsep yang sudah dilakukan tadi ini, tentunya untuk mengukur ketercapaian tadi ini, tentunya Kasumaris melakukan lagi nama asesmen yang sudah dijelaskan tadi. Nah, misalnya asesmennya, misalnya asesmen gerak. Kak Sumani sudah mampu melihat misalnya dalam asesmen ini, Kak Sumani sudah memetakan yang namanya mampu, mahir, berkembang, mahir. Oh, si Kak Karim ini dalam melakukan passing bawah berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan oleh Kak Sumani, Kak Karim ini sudah mahir. Kriteria mahirnya itu seperti apa? Mulai dari kuda-kudanya mungkin, posisi kaki, posisi tangan, posisi saat mengambil bola, kemudian saat mengayunkan tangan untuk melakukan passing misalnya, selanjutnya arah mata pada saat melakukan passing, arah mata saat bola datang. Amin. Dari asesmen misalnya yang dilakukan Kasuman tadi ini, Kak Ahmad Herian sudah mendapatkan predikat misalnya mahir dari kriteria-kriteria. Dari kriteria yang sudah dilakukan ini tentunya apa menjadi tujuan pembelajaran sudah tercapai, karena metode pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Sumarni ada berkelompok, masing-masing kelompok melakukan peran secara bergantian. Kemudian setelah itu Kak Sumarni bukan hanya memberikan penugasan misalnya secara kelompok. Kak Sumarni sudah melakukan lagi yang namanya asesmen. Asesmen ini kriterianya seperti ini, mulai dari mulai berkembang, sudah berkembang, mahir, cakap, dan mahir, sudah berkembang dan mahir. Nah, dari kriteria ini, asesmen ini, dikumpulkanlah hasil asesmen, ternyata tingkat ketercapaian secara keseluruhan adalah misalnya 80 ke atas dari indikator yang sudah ditetapkan. 80 ke atas ini sudah masuk kategori sangat berkembang. Berarti kalau sudah seperti tujuan pembelajaran tercapai dengan mekanisme yang sudah dilakukan, yang sudah disampaikan oleh Kak Suman tadi. Mungkin kakak-kakak lain bisa memberikan pendapat lagi, silakan. Kakak-kakak, kalau seandainya saya terlempar sebelum pukul 21.15, pukul 21.20, kakak-kakak jangan dulu keluar ya, saya mencoba menggunakan HP karena laptop saya ini sudah tinggal 20%. Ya silakan kakak-kakak memberikan tanggapan, beri upload dulu untuk Kakak Sumarni. Oke Kak Diana, kita berikan upload dulu virtual kepada Kak Sumarni yang luar biasa memberikan pendapatnya. Oke, selanjutnya Kak Nurdiana. Assalamualaikum Silakan Kak warahmatullahi Nurdiana. wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam sama warahmatullahi sepakat wabarakatuh. dengan tadi yang dikatakan Bu Sumarni, tapi saya menambahkan sedikit. Biasanya sebelum saya melakukan pembelajaran, Pak, saya mengatur waktu berapa jam yang harus saya gunakan dalam satu pembelajaran itu, karena biasanya berkait permainan bola menggunakan waktu lama. Kemudian keadaan siswa, saya biasanya sebelum turun juga mengontrol dulu, karena biasanya dalam proses pembelajaran PJOK fisik yang saya biasanya lakukan, kan kita lakukan gerakan fisik, makanya sebelum saya melakukan latihan saya cek kondisi siswa, karena jangan sampai saat melakukan aktivitas ada yang terjadi sesuatu, apa sakit atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, sumber belajar yang saya gunakan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Pemahaman baru lagi yang kita dengarkan terkait apa yang disampaikan oleh Kak Diana tadi, luar biasa. Tentunya sebagai guru, sebelum
sebelum menyusun tujuan pembelajaran dia melihat dulu yang namanya alokasi waktu. Betul sekali, kakak-kakak tidak perlu banyak-banyak tujuan pembelajaran, intinya yang penting tercapai. Tidak perlu satu, dua, dan seterusnya. Perlu, ya cuma satu tujuan yang penting tercapai. Karena bukan materi yang kita akan capai, tapi tujuan. Tentunya di sini juga apa yang disampaikan oleh Kak Diana tadi, sudah seperti itu, melihat alokasi waktu, kemudian setelah kita tahu alokasi waktu, kita merumuskan lagi yang namanya tujuan. Tujuan ini kita bukan hanya media, tapi materi-materi yang di sumber belajar siswa tadi ini. Sumber belajarnya, saya pikir kakak-kakak sudah bisa memahami. Silakan Kak Fadli untuk menyempurnakan penjelasan Kak Fadli. Silakan Kak Fadli. Terima kasih kakak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya secara tidak langsung dari kita ini semua sudah melakukan tujuan pembelajaran dengan benar, karena di dalam kita proses belajar mengajar itu kita bukan mau mengajarkan peserta didik itu menjadi seorang atlet, tetapi kita mengajarkan peserta didik itu supaya memahami dan hanya sebatas tahu bahwa misalnya contoh seperti permainan bola besar di dalam permainan sepak bola. Contohnya, oh begini yang dimaksud dengan menendang bola dengan kaki bagian dalam, begini menendang bola dengan kaki bagian luar. Atau pada permainan bola voli, oh begini yang dinamakan passing atas, begini yang dinamakan passing bawah. Jadi peserta didik itu sekedar paham bahwa oh yang begini loh yang dikatakan passing bawah, yang begini dikatakan passing atas. Jadi sebenarnya secara kita sadari itu tujuan pembelajarannya kita selama ini sudah tercapai. Terus yang kedua, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang dengan kurikulum kita yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, sekarang jam pembelajaran di sekolah itu berkurang untuk pembelajaran PJOK. Nah, saya teringat waktu kita pelatihan di Hotel Cafe ya kalau saya tidak salah. Ini seringkali kita menemukan, bahkan saya sudah pernah kemarin curhat dan meminta solusi kepada semua rekan-rekan guru di sana bahwa kita ini PR yang utama itu adalah lambatnya anak-anak mengganti baju. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena baru di kurikulum Merdeka ini sudah berkurang jam, 1 jam, lari ke project P5. Nah, di sini seringkali karena mepetnya waktu dengan anak-anak, ketersediaannya secepatnya mengganti baju anak-anak ini, seringkali kita langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Jadi itu mungkin pendapat dari saya kenapa seringkali kita biasanya jangankan pemanasan, berdoa saja biasanya kita sudah tidak lakukan karena kurangnya jam pembelajaran di sekolah. Mungkin hanya itu sekedar masukan atau pemahaman dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat luar biasa, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kak Fadli, memang benar. Sehingga di awal saya mengatakan tadi bahwa tujuan pembelajaran tidak perlu banyak-banyak. Biar banyak-banyak kalau tidak tercapai juga tidak ada gunanya. Saya selama ini setiap kali pertemuan satu pembelajaran cukup, yang penting tercapai. Untuk mencapai ketercapaiannya itu tentunya apa yang disampaikan tadi ini betul-betul sudah dipahami. Terkait lambat ganti baju. Nah, kalau hal itu misalnya kan jadi pengalaman. Habis apel anak-anak, kemudian ganti baju, kadang memerlukan waktu yang lama sampai 20 menit, 15 menit, betul itu. Saya selama belum memahami konsep kurikulum PJOK ini sendiri memang agak kesulitan habis waktu kita, apalagi
jamnya kita tinggal 2 jam. Selebihnya diambil oleh P5 1 jam. Sehingga tatap muka tinggal 2 jam. 2 jam ini bagaimana untuk mengaktifkan supaya tujuan pembelajaran tercapai? Tentunya pertama ya kakak-kakak merasa kira-kira kalau 2 tujuan pembelajaran yang saya bawakan hari ini kira-kira tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai ya cukup 1. Yang penting ada ketercapaian. Ini dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Berkaitan lagi dengan tujuan PJOK itu sendiri. Seperti mana tadi yang disampaikan oleh Kak Karim tentang kebugaran. Kira-kira tercapai enggak tujuan PJOK ini apabila ada peserta didik di atas 15 detik itu baru beraktivitas. Bahkan ada sampai berapa menit. Apakah ini tercapai tujuan PJOK atau tidak? Terkait kebugaran jasmani tadi. Kalau dari segi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Karena apa yang kita sudah lakukan tercapai, dari alokasi waktu sudah tercapai. Mohon maaf Kak Fadli, saya memberikan penguatan lagi terkait peserta didik yang lama bagasi tadi ini. Disinilah dilihat ke apa ini kemahiran kakak-kakak melihat situasi sehingga sebaiknya kakak-kakak sebelum melakukan proses pembelajaran bangun dulu yang namanya kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu misalnya apabila waktu misalnya ganti baju misalnya sampai jam ini mulai jam sekarang sampai menit ke-7 lah katakan seperti itu. Lewat daripada itu mungkin ada kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam sehingga ini efektif akan dilakukan sehingga peserta didik lagi tidak ada kan kebanyakan peserta didik ini kalau suruh ganti baju pergi di kantin dulu, pergi sarapan apa semua sehingga maka dibangunlah kesepakatan kelas, kesepakatan belajar. Sehingga dengan kesepakatan belajar ini yang sudah dibangun menjadi kesepakatan bersama dan secara penuh tanggung jawab harus dilaksanakan. Sehingga alokasi waktu yang tersedia tadi ini bisa memungkinkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita lakukan. Tujuan pembelajaran kita lakukan sekali lagi tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak, cukup 1 yang penting tercapai. Seperti itu. Mungkin ada yang menanggapi lagi, silakan, silakan kakak. Saya lanjut ke kakak, karena kurang lebih 15 menit kita sudah selesai. Saya lanjut, selain kita masih ada beberapa ini. Kalau ini saya pikir terkait proses backward ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ini mengidentifikasi capaian pembelajaran saya pikir tidak ada masalah ya. Kemudian menentukan metode penilaian ini asesmen, apakah asesmen kakak buat seperti apa. Itu terkait penilaian ya, penilaian mulai berkembang mahir. Kemudian indikator dari mahir itu apa-apa semua. Selanjutnya merencanakan pengalaman belajar yang dan strategi pembelajaran. Nah ini yang terkait pengalaman. Dari pengalaman itu kita melakukan strategi pembelajaran lebih efektif lagi. Sini berkaitan dengan metode yang kakak Sumari sudah sampaikan tadi. Selanjutnya kakak backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaiannya. Selanjutnya aktivitas 2 penyusunan program PJOK. Di sini ada kurikulum berbasis standar, manakah yang benar di definisi bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar ini kakak-kakak? Salah.
Oke, bukan hanya keterampilan ya. Oke, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks peserta didik dapat dikatakan dalam suatu kurikulum. Tidak. Oke, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan Ya, sikap. ya. Benar ya. Oke, selanjutnya komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kemudian kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ini agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Secara kontekstual lagi, kakak-kakak tidak perlu melihat materi atau struktur kurikulum yang sudah ada, namun kakak bisa mendesainnya lagi berdasarkan kultur di daerahnya kakak-kakak. Selanjutnya kita akan berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK ini. Ini terkait modul ajar ya kakak atau RPP. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, ini kakak-kakak tidak perlu ya, kakak-kakak sudah pahami, sudah jelas tadi. Kemudian yang berikut, oke, tidak ada masalah. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, kemudian teknologi. Kemudian kita masuk pada aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Mas. Mana kunci motor? Nanti kakak-kakak saya kirim materinya ya, supaya lebih kakak-kakak paham ya. Siap. Ya, saya singgung sedikit tentang pemikiran KHD ini terkait karakteristik kurikulum merdeka, di mana menurut KHD ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurikulum itu sendiri terkait proses pembelajaran yang mengedepankan karakteristik minat dan bakat peserta didik ini. Tentunya di dalam pemahaman KHD itu sendiri, mulai dari pemahaman apa itu kurikulum merdeka, kemudian pembelajaran yang berdasarkan asesmen dalam merancang pembelajaran dan kurikulum merdeka. Di sini kalau kita melihat karakteristik pembelajaran PJOK berdasarkan KHD, tentunya di mana KHD telah membentuk landasan pengembangan sistem pendidikan nasional. Pemikiran tersebut dijawatakan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi dasar-dasar pendidikan, diantaranya tentunya pendidikan untuk semua, di mana hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Nah, ini juga sering KHD memperjuangkan hal ini, di mana supaya ada pemerataan pendidikan
di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pendidikan berbasis budaya di mana haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokal ini juga perlu kita bangun melalui pembelajaran dalam pembelajaran PJOK dalam kaitannya dengan konteks daerah masing-masing. Kemudian pendidikan yang holistik, maksudnya adalah pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Kemudian mendorong pendidikan menyeluruh yang holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Kemudian ada pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini lebih menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dan pendidikan. Menurut KHD, pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif, karakter-karakter ada di produk pelajaran Pancasila itu sendiri. Kemudian pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Tuh, pendidikan harus tentunya relevan dengan kehidupan sehari-hari, di mana konteks keberadaan kakak-kakak. Selanjutnya, pendidikan sebagai alat kebebasan. Di sini pendidikan tentunya sebagai alat kebebasan dari ketidakadilan dan penindasan. KHD berjuang untuk menciptakan pendidikan ini bagaimana memberikan kesempatan kepada semua individu untuk bagaimana dia berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya, oke kakak-kakak, terima kasih atas waktu yang kita sudah lalui bersama kurang lebih 2 jam, di mana kakak-kakak sudah penuh semangat membersamai kegiatan kita pada sore malam hari ini. Tentunya saya mengapresiasi kakak-kakak karena pertama kenapa saya lakukan malam, karena tadi banyak kegiatan-kegiatan saya di sekolah, bagaimana saya melakukan pengimbasan terkait pemahaman yang saya sudah dapatkan saat Lokakarya 2 minggu yang lalu, keterkaitannya dengan pengembangan komunitas yang berkaitan dengan refleksi rapor mutu sekolah. Tadi banyak kegiatan-kegiatan yang saya harus lakukan dan saya selesaikan, sehingga saya menyampaikan bahwa kegiatan walaupun di malam hari untuk wilayah Bumira dan Blitar Pondal, posisi saat ini lampu PLN lagi pemadaman, namun tidak ada hambatan, tantangan, sehingga kita bisa melalui semua ini tanpa ada kekurangan satupun. Namun perlu juga saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada kakak-kakak karena sudah mengambil waktu istirahatnya kakak-kakak di malam hari, apalagi malam hari ini, malam minggu, mungkin kakak-kakak akan berlibur dengan saudara atau keluarga. Namun demikian, melalui kesempatan ini saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Selanjutnya mohon izin saya menyampaikan kurang lebih 2 menit pada kakak-kakak. Pertama terkait tugas-tugas kakak-kakak di LMS, supaya dicicil lah karena masih banyak pekerjaan yang kakak-kakak belum selesaikan. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kakak-kakak kalau bisa menyelesaikan tugas menggunakan Canva, di Canva saja, tidak usah langsung, supaya kelihatan rapi juga, enak dipandang mata. Coba mendesain, apakah kakak-kakak mendesain di PTTK atau di Canva, terserah, seperti itu. Selanjutnya perlu saya menyampaikan lagi bahwa
apabila kakak-kakak tidak aktif dalam kegiatan daring 3 kali tidak masuk, maka kakak-kakak dengan permohonan maaf sampaikan bahwa kakak-kakak tidak bisa mengikuti kegiatan luring yang akan diselenggarakan. Kalau saya tidak salah, insya Allah kakak-kakak akan mendapatkan bantuan dari BGP. Dalam hal ini uang capek per hari itu kalau saya tidak salah 170.000. Kalau kakak-kakak menginap atau tidak menginap, yang jelas bantuan penginapan mungkin ada 90.000 yang disiapkan. Tapi bagi kakak-kakak yang jauh jaraknya, bantuan itu baru bisa didapatkan. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan sama kakak, walaupun tidak aktif di dalam kegiatan, banyak kesibukan, ya kakak-kakak cukup masuk saja, biar yang penting ada pemberitahuan. Saya akan pahami keberadaan kakak-kakak di ruang virtual kita. Yang penting ada nih penyampaian macam Amirullah masuk, sehingga tidak ada, kan ada kegiatannya di buku, tapi beliau tetap masuk mengikuti kegiatan. Karena saya sampaikan begitu. Kalau saya melihat kehadiran kakak-kakak yang hadir ini, insya Allah masih bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Ada beberapa kakak-kakak yang sampai hari ini baru beberapa kali kegiatan aktivitas daringnya, sehingga mungkin akan diperhitungkan untuk mengikuti kegiatan luring nanti. Mungkin hanya itu yang saya bisa tambahkan kepada kakak-kakak melalui kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf jikalau waktu istirahat kakak hari ini saya gunakan untuk bersama-sama kita membersamai modul 1.5 terkait pengembangan kurikulum PJOK ini. Baik kakak-kakak, kalau jaringan memungkinkan silakan open kamera, kita akan sesi foto bersama. 3, 2, 1. Oke, kakak-kakak, terima kasih sekali lagi waktu yang telah kakak luangkan. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil Amirullah toh, Pasabi lagi ikut saja. Siapa? Baru selesai juga. Berapa mi orang? Kakak, berapa mi alpaku? Kau hadir terus. Full absen. Hadir terus. Alhamdulillah. Ada di Kak Dewa, 100% kehadirannya luar biasa. Tugas-tugas. Bisanya Fadil hadir terus. Hadir saya kakak hadir, cuman lalu di mobil tidak ngomong-ngomong. Yang penting masuk. Kakak di list juga yang tugas-tugas yang di bagian apa yang belum kami kerja. Pokoknya dikerja semua itu Pak Fadil. Satu modul 1.1 dikerja, dibuka-buka semua, jangan dilalui. Ya. Siap. Halaman demi halaman dibuka semua, jangan dilalui. Kapan dilalui? Saya lihat Pak Ahmad ini rajin betul kerja tugas, ada terus. Bagaimana tidak bisa lanjut kalau tidak dikerja dulu modul sebelumnya? Saya biasa Semarang, saya ketik, yang penting bisa masuk di room. Baru saya hapus lagi. Mengenai nilai tidak perlu dikhawatirkan, penting keaktifan kakak-kakak saja mengikuti asinkronus. Mantap ini Fasil ini. Iya kakak, saya suka lagi. Mohon maaf Pak Fasil, ada nanti tatap mukanya ini? Ada 7 hari.